Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Ramadan, mahasiswa Institusi Kesehatan Raja Wali dengan NPM A625033. Di sini saya akan sedikit memaparkan tugas individu mengenai manajemen keperawatan. Yang pertama, observasi dan wawancara singkat. Amati organisasi cat terkini, struktur organisasi UPTD Puskes Benteng. Yaitu yang pertama adalah Kepala UPTD Puskesmas Benteng, yaitu Bapak Dede Ruswandi, Nurse MM. Lalu di bawahnya terbagi kepada 5 klaster. Yang pertama, PJ klaster 1, yaitu Ibu Palmiarti, dan di bawahnya ada anggota-anggotanya. Yang selanjutnya PJ Klaster 2 yaitu Bidan Ella. Yang selanjutnya PJ Klaster 3 Dr. Emi Tejo. eh, PJ Klaster 4 saya sendiri Gilang Ramadan. Yang selanjutnya PJ Lintas Klaster Dr. Anissa. eh, Terus wawancara terhadap atasan dan teman sejawat. Wawancara yang pertama dilakukan kepada atasan langsung yaitu Kepala UPTD Puskesmas Benteng yang bernama Bapak Dede Ruswandi Eskepnes MM. Hasil wawancara dengan atasan langsung menyatakan bahwa atasannya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Bawahannya adalah seluruh karyawan di UPTD Puskesmas Benteng yang terdiri dari Pusbag TU 1 orang, dokter umum 2 orang, perawat 6 orang, bidan 9 orang, perawat gigi 1 orang, Kesling 2 orang, Promkes 2 orang, analis 1 orang, apoteker 1 orang, administrasi 2 orang, eh, gizi 1 orang, OB 1 orang, keamanan 1 orang, serta supir 1 orang. Hasil wawancara terkait pernyataan jika ada satu keputusan terakhir yang kamu ambil, lapor ke siapa? Jawaban kepala puskesmas yaitu lapor dulu kepada kepala subbagian terkait di Dinas Kesehatan. Jika permasalahannya di bidang 2P berarti lapornya ke Kasubag P2P misalnya. Terus selanjutnya bisa juga ke sekretaris dinas atau jika keputusannya sangat tinggi maka dilakukan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Hasil wawancara, apakah ada hambatan komunikasi yang sering muncul? Jawaban kepala adalah ada hambatan yang sering muncul, ada hambatan yang sering muncul berkomunikasi lewat WhatsApp karena penyelesaiannya tidak bisa langsung dieksekusi saat itu juga. Selanjutnya wawancara kedua yaitu dengan rekan sejawat yang bernama Winnie Yunita SKM. Hasil wawancara dengan rekan sejawat menyatakan bahwa atasannya adalah Kepala UPTD Puske Benteng yaitu Bapak Dede Ruswandi Kepnes MM dan memiliki bawahan yaitu anggota audit internal. Hasil wawancara terkait pernyataan jika ada satu keputusan terakhir yang kamu ambil lapor ke siapa? Jawabannya adalah yaitu jika berhubungan dengan program mutu maka lapor ke PJ Mutu. Jika tugas lainnya yang tidak berhubungan dengan mutu maka lapor ke atasan langsung yaitu Kepala UPTD Puskes Benteng. Hasil wawancara, apakah ada hambatan komunikasi yang sering muncul? Jawaban Winnie adalah tidak ada hambatan karena baik PJ Mutu maupun Kepala UPTD Puskesmas ada setiap hari sesuai jam kerja. Lalu setiap bulan selalu diadakan pralogmin mutu dan logmin puskesmas bulanan. Analisis tipe struktur. Tipe struktur pada gambar struktur organisasi UPTN Pusat Benteng termasuk tipe fungsional atau fungsional struktur, yaitu kriteria dan buktinya. Yang pertama, pembagian berdasarkan fungsi. Pembagian didasarkan pada fungsi atau bidang kerja, yaitu adanya pembagian fungsi tugas di bawah kepala puskesmas. Ada 5 klaster, terdiri dari PJ klaster 1 membidangi bagian manajemen, klaster 2 membidangi ibu dan anak, klaster 3 membidangi klaster dewasa, klaster 4 membidangi penyakit menular, dan lintas klaster yaitu membidangi seperti IGD, lab, dan farmasi. Terus hierarki dan sentralistik. Terdapat jalur komando yang jelas dari pemimpin tertinggi. Ada satu kepala UPTD Puskesmas di puncak dengan unit-unit di bawahnya yang melapor sesuai fungsi, yaitu PJ Cluster 1, PJ Cluster 2, PJ Cluster 3, PJ Cluster 4, dan lintas cluster. Spesialisasi tugasnya, setiap klaster memiliki fungsi spesifik
seperti yang tadi saya jelaskan, untuk PJ Cluster 1 membidangi manajemen dan selanjutnya, seterusnya. Yang keempat, terdapat tiga lapisan manajemen, kepala puskesmas, PJ Cluster, pemegang program masing-masing atau pelaksana. Span on control, of control atau atasan langsung. Kepala puskesmas memiliki lima bawahan, yaitu 5 PJ yang tadi, yaitu 5 PJ cluster. Setiap PJ cluster membidangi bagian masing-masing. Ini pemetaannya masih sama seperti yang tadi, yaitu kepala UPT Pesisir Benteng, lalu di bawahnya ada PJ cluster 1, PJ cluster 2, PJ cluster 3, PJ cluster 4, dan lintas cluster yang membidangi bagian masing-masing. Refleksi rekomendasi masalah utama yang ditemukan pada struktur organisasi Puskesmas Benteng. Yang pertama, koordinasi lintas klaster lemah, adanya kegiatan luar gedung. Biasanya ada kegiatan luar gedung yang biasanya melibatkan dari berbagai klaster, namun belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas dan pelaporan yang jelas, sehingga di lapangan sering terjadi lempar tanggung jawab. Yang selanjutnya, informasi dan instruksi lebih banyak mengalir dari atasan ke bawahan, kepala puskesmas, PJ klaster, pelaksana. Sementara umpan balik dari pelaksana ke pemimpin kurang terafiliasi, sehingga yang ini menghambat respon terhadap masalah teknis di lapangan. Yang selanjutnya, ketimbangan beban kerja antar pelaksana. Beban kerja karyawan pelaksana bisa memegang beberapa program, sehingga beban kerja melebihi kemampuan. Dalam hal ini harus berkoordinasi dengan kepala UPTD Puskesmas dan Dinas Kesehatan agar pemetaan karyawan bisa lebih sesuai kebutuhan. Fungsi manajemen SDM keuangan atau SAPRAS masih terpisah dari organisasi program. Koordinasi antara tim manajemen dan klaster fungsional belum optimal, terutama dalam pengadaan logistik dan pelaporan. Yang terakhir, banyak puskesmas masih menggunakan sistem manual atau aplikasi terpisah untuk pelaporan jadwal dan komunikasi, sehingga hal ini menyulitkan integrasi dan data pengambilan keputusan cepat. Solusi berbasis teori untuk mengatasi masalah struktur organisasi puskesmas mencakup pendekatan fleksibel, kepemimpinan partisipasi, dan sistem informasi terbuka. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Manajemen Puskesmas dan Manajemen Kesehatan Teori dan Praktik di Puskesmas. Menurut buku Manajemen Kesehatan, Teori dan Praktek di Puskesmas oleh Endang Sutisna Sulaiman, organisasi kesehatan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan, sosial, dan kebutuhan masyarakat. Struktur organisasi puskesmas perlu disampaikan secara berkala berdasarkan beban kerja dan kebutuhan wilayah, dan pelaksana yang membidangi beberapa program dapat didukung SDM lintas klaster secara fleksibel. Kepemimpinan partisipatif dan kolektif distributed leadership. Teori ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang tersebar di berbagai tingkatan, bukan hanya terpusat pada kepala puskesmas, dengan cara membentuk tim koordinasi lintas klaster yang memiliki kewenangan operasional, serta mendorong pengambilan keputusan bersama dalam forum mingguan atau dashboard digital sistem informasi terbuka, Open Information System, dalam buku Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan oleh Empais Sartia Negara. Sistem informasi yang terbuka memungkinkan semua pegawai memahami arah kebijakan dan kontribusi dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan monitoring implementasi dashboard digital internal untuk pelaporan, jadwal kegiatan, komunikasi antar klaster, hingga informasi program dan capaian dibagikan secara transparan kepada seluruh staf. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.